Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Kartika Putri dengan NPM 2341101 dari kelas MNC 23C. Di sini saya akan membahas materi tentang dilihat di video selanjutnya ya. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak nih definisi dari speech itu apa? Definisi speech adalah aktivitas atau proses berbicara secara variabel di depan audiens dengan tujuan menyampaikan pesan, informasi, atau ide tertentu. Pidato atau ucapan adalah bentuk umum dari speech, di mana seseorang berbicara di depan orang lain untuk berbagai tujuan seperti memberikan informasi, memotivasi, menginspirasi, dan mempengaruhi pendapat atau perilaku. Berbicara dalam bentuk speech melibatkan penggunaan kata-kata yang berbahasa verbal untuk menyampaikan pesan dengan cara yang jelas, terstruktur, dan meyakinkan. Tujuan dari speech dapat bervariasi tergantung pada konteksnya. Yang pertama, edukasi, untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan kepada audiens. Yang kedua, persuasi, untuk membujuk atau meyakinkan audiens suatu ide, produk, atau pandangan tertentu. Yang ketiga, penghargaan, untuk memberikan penghargaan atau ucapan terima kasih kepada dalam suatu acara atau momen tertentu. Speech juga dapat disampaikan dalam berbagai konteks formal, seperti pidato formal di acara resmi, presentasi kuliah, wawancara, atau percakapan informal di antara teman-teman. Keterampilan berbicara yang baik termasuk kemampuan menyusun isi yang jelas, penggunaan bahasa yang tepat, intonasi yang sesuai, serta ekspresi dan gestur tubuh yang mendukung, penting untuk memberikan speech yang efektif mempengaruhi audiens dengan baik. Nah, selanjutnya ada beberapa fakta penting mengenai speech. Yang pertama, keterampilan berbicara dan keterampilan kunci. Kemampuan berbicara secara efektif di depan umum adalah salah satu keterampilan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk karir, pendidikan, kehidupan sosial. Keterampilan ini dapat membantu seseorang dalam menyampaikan ide, mempengaruhi orang lain, dan membangun koneksi yang kuat. Yang kedua, mempengaruhi persiapan dan tindakan. Sebuah speech yang dapat mempengaruhi persepsi, keyakinan, dan menginspirasi banyak orang dapat mengatasi suatu masalah. Yang ketiga, struktur dan konten yang tepat penting. Memiliki struktur yang jelas dan konten yang relevan adalah kunci untuk menyampaikan pesan yang dengan baik. Setiap speech sebaiknya memiliki pendahuluan yang menarik, isi, dan terorganisir, dan kesimpulan yang kuat. Yang keempat, bahasa tubuh dan intonasi berperan penting. Selain kata-kata, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan intonasi suara juga dapat berkontribusi dalam berjalannya speech atau pidato tersebut. Yang kelima, ada praktek membuat perkembangan. Semakin sering berbicara di depan umum, semakin baik keterampilan berbicara kita, dan semakin kita membuat percaya diri kita bahwa kita bisa melakukan hal tersebut. Dan terakhir, adaptasi terhadap audiens. Seseorang yang mampu beradaptasi, mampu menyampaikan pesan-pesan dan memotivasi serta mempengaruhi audiens untuk apa sih tujuan dari speech yang kita sedang bicarakan ini. Selanjutnya ada struktur dari speech. Struktur sebuah speech yang efektif umumnya terdiri dari beberapa bagian utama yang dirancang untuk menyampaikan pesan secara jelas, menarik, dan meyakinkan kepada audiens. Berikut ini struktur dari speech. Yang pertama ada pendahuluan atau introduction. Tujuannya memperkenalkan diri dan topik pidato serta menarik perhatian audiens. Yang kedua, elemen yang penting, pembukaan yang menarik, misalnya kutipan, pertanyaan, atau fakta-fakta yang menarik. Perkenalan diri dengan singkat, pernyataan tujuan pidato, dan membuat pengantar yang menarik untuk menarik perhatian audiens. Yang kedua, isi pidato, body. Tujuannya menyampaikan informasi, argumen, dan ide utama secara terstruktur. Yang ketiga, kesimpulan atau conclusion. Tujuannya meringkas dan memperkuat pesan utama serta memberikan kesan terakhir kepada audiens.
elemen yang penting, ringkasan yang dari poin-poin utama yang telah dibahas, pertanyaan kembali tujuan pidato, dan pengakhiran yang kuat. Yang keempat, tanya jawab atau Q&A. Tujuannya memberikan kesempatan bagi audiens untuk bertanya dan berbagi pemikiran setelah kita menjalankan speech kepada mereka. Nah, ada tips nih untuk materi speech ini. Yang pertama, pilih bahasa yang tepat dan jelas. Gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh audiens tanpa jargon yang berlebihan. Yang kedua, gunakan illustration atau contoh. Gunakan illustration contoh cerita-cerita pendek atau lucuan-lucuan untuk tidak membuat para audiens merasa boring atau bosan. Yang ketiga, gunakan visual dengan bijak. Jika memungkinkan, gunakan bantuan visual seperti slide PowerPoint atau proyektor untuk melihat bagaimana sih grafik-grafik yang penjelasan yang kita sampaikan. Yang keempat, perekaman diri. Latihan berbicara secara teratur dan merekam diri untuk mengidentifikasi area perbaikan, agar kita juga lebih percaya diri nih. Seberapa jauh sih kita mengenal diri kita sendiri? Yang selanjutnya, beradaptasi kepada audiens. Selalu mempertimbangkan audiens dan sesuaikan pembicaraan kita terhadap konten yang kita bahas dan mengetahui karakteristik mereka seperti apa. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.